Kayak gini aja, gak usah ke baju nih. Yesus adalah firman Bapa, betul? Yesus adalah Yesus kan? Ya. Iya, Yesus firman Allah Bapa. Nah, apakah Yesus yang firman Allah Bapa ini bagian dari Bapa atau Bapa itu sendiri? Yesus adalah firman Allah, dan firman itu adalah bagian Allah, dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya begini, Kak. Ya. Yesus adalah firman dari Allah Bapa. Apakah Yesus itu bagian dari Bapa atau Bapa itu sendiri? Yesus adalah firman Allah, dan firman itu adalah bagian Allah, dan firman itu adalah bagian dari Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti yang disalib itu Bapa. Lah, Yang kan disalib, katanya, jadi kamu jangan diborong. Ibarat kata gini, Ica, kamu mau beli kolak atau mau beli sirup? Saya mau beli sirup dan juga kolak. Ya diborong semua. Makanya saya tanya nih, Yesus itu adalah firman Bapa, bagian dari Bapa atau Bapa itu sendiri? Oke, saya Coba, jawab. bagian dari Bapa atau Bapa itu sendiri? Ya, saya jawab ya. Ya. Firman Yesus adalah bagian dari Allah, dan Yesus adalah Allah. Berarti yang disalib, yang mati, yang dicaboki, yang disalib itu adalah Bapa. Yang disalibkan itu adalah kemanusiaan yang ada makanya di dalam diri Yesus. Baik, kemanusiaan Yesus itu Bapa atau bukan? Kalau di kemanusiaan, ya kalau dikatakan manusia, itu kan anak tunggal Allah yang dipilih. Iya, yang saya tanya, ini kayak sidang MK nih, yang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu Bapa atau bukan? Oh, kalau itu bukan. Oh, bukan. Jadi yang bagian dari Bapa apanya? Pada saat dia mati dan bangkit naik ke surga. Ketika dia hidup bukan bagian dari Bapa, pas mati doang. Oke, pada saat pas mati doang. dia bangkit. Aduh. Dia bangkit. Karena Yesus itu bangkit dan dia tidak mati seutuhnya. Dan banyak orang yang melihat gitu. Dan banyak jadi kalau misalkan Nandar berpikir bahwa Yesus itu mati hanya sekedar mati, itu salah. Makanya dikatakan sebetulnya saya nggak mau bahas penyalibannya. Yang saya mau bahas itu adalah entitasnya ada berapa. Ini baru firman loh. Lalu Roh Kudus, bagaimana tuh? Roh Kudus itu Yesus atau bukan? Bagian dari Allah. Nggak bagian dari Yesus atau bukan? Bagian dari Allah. Saya tanya bagian dari Yesus atau bukan? Bagian dari Allah. Saya katakan bagian dari Allah. Iya, Roh Kudus itu bagian dari Yesus atau bukan? Roh Kudus itu bagian dari Allah. Iya, yang saya tanya bagian dari Yesus atau bukan? Jawabannya bukan atau iya. Kok bagian Yesus adalah bagian dari Allah? Roh Kudus adalah bagian dari Allah. Sementara Roh Kudus bagian dari Yesus atau bukan? Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus. Ya, bukan bagian dari Yesus. Ada di dalam diri Yesus. Ya, bukan bagian dari Yesus tapi ada di dalam diri Yesus. Ada di dalam diri Yesus, apakah juga ada di dalam diri orang Kristen Roh Kudus itu? Kalau kita memintanya pasti ada. Berarti Roh Kudus ada di dalam bagian saya dan bagian Ica juga. Nah, pertanyaan saya, Roh Kudus itu bagian dari diri Yesus atau Yesus itu sendiri? Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus dan bukan Yesus itu sendiri. Roh Kudus itu bukan Yesus. Roh Kudus adalah bagian dari Allah. Yang saya tanya, Yesus itu Roh Kudus atau bukan? Yesus itu sudah dibilang Yesus bagian. Awas, hati-hati, nabrak. Hati-hati, aduh, hati-hati. Makanya lu sih nggak
Fokus, jangan udah aja. Kalau lu udah ini nggak apa-apa dah. Nanti Makanya, takutnya. gua bilang, nanti kalau gue udah sampai Udah kamu ini aja aja, tobat saja. Kasihan aku sampai panik. tobat gimana? Lu yang tobat. Loh, aku tanya ada entitasnya berapa saja kamu bingung. Yesus bagian dari Bapa bukan? Bagian Bapa bukan? Gimana sih? Saya sudah tadi kan kamu tanya. Nih gua simpulin nih, tolong simpulan saya luruskan kalau salah. Yesus bagian dari Bapa bukan? Bagian. Yesus adalah Bapa bukan? Bukan. Oke, sekarang saya tambah pertanyaannya. Yesus dan Roh Kudus bagian atau bukan? Bukan. Roh Kudus bagian dari siapa? Dari Bapa. Bentar. Salah. Saya Iya. bisa terangin lagi. Roh Kudus adalah bagian dari Allah. Yesus bagian dari Allah. Ya. Itu satu. Jadi tidak ada tiga. Makanya tadi. Terus Yesus dan Roh Kudus satu bagian atau Yesus itu sendiri Roh Kudus? Roh Kudus itu Yesus sendiri atau bukan? Roh Kudus itu berasal dari Allah. Oh, gini. Ini gua kasih tahu nih, Ini misalnya nih, Caca. Lu ngerti gak Ini sih? Ini masuk di ini enggak di pikiran lu enggak sih? Oke. Ini gue kasih improvisasi. Ini bagian dari aku. Ya, ini katakanlah firman. Ini sisir, ini adalah bagian dari aku. Katakanlah ini Roh Kudus. Ya. Nah, yang dari bagian dari aku ini ada berapa? Itu ya Roh Kudus dan apa Enggak, namanya? ini dulu, jangan Roh Kudus, Ya, ini dulu nih. Dan Yesus. Imos sama sisir. Imos dan sama sisir ini bagian dari aku semua. Iya, betul. Nah, ini ada berapa Imosnya? Satu. Sisir? Satu. Kalau dihitung ada berapa? Gak pakai hitungan karena itu adalah Gak pakai itu. ketawa. Ketawa. Saya mau tanya sama kamu. Boleh ya? Biar supaya Boleh, kamu paham. boleh. Oke. Saya mau tanya sama kamu. Pikiran kamu tuh berarti ada pikiran kamu ada berapa? Ini pikiran kamu ada berapa? Di otak kamu tuh ada berapa? Otak aku banyak lah. Banyak, Ica. Oh, berarti di dalam otak kamu Mikirin ada banyak gitu. Mikirin beli baju lebaran, mikirin sepatu, bukan mikirin mudik. Pikirannya berapa maksudnya? Oke. Otak kamu tuh diciptakan itu ada berapa di dalamnya? Otak. Ya otak cuma satu lah. Nah, oke. Satu ya. Ya, terus? Oke. Nah, hati kamu diciptakan itu ada berapa? Satu. Oke. Berarti ada berapa jumlah ini yang tiga yang otak, pikiran sama nandar ada berapa? Otak satu, ya kan, hati satu, nandar satu. Iya. Ada berapa jadi ya? 3. Oh, berarti nandar ada 3 guys. Oh, enggak, hati otak 3 lah. Kan itu 3. Berarti kamu ada 3 dong? Ya, ada 3 ya? Kalau aku satu. Kalau aku satu, Ica. Loh, kok ketawa? Yang harusnya ketawa itu aku. Lah, karena begini. Kamu tanya ada berapa? Iya. Nah, kita udah jawab. Nah, saya tanya sama kamu, otak kamu, otak kamu, hati kamu ada berapa? Berarti nandar ada 3. Enggak, itu bagian dari tubuh saya, Ica. Nah, itu bagian dari kamu percaya itu adalah bagian dari tubuh kamu kan?
bagian dari tubuh saya itu. Nah, maka dari itu Wah, keluar dia. Ica diputus sama dia. Nah, Ica itu. Nah, ini konsep paling bingung nih teman-teman. Konsep paling bingung. Makanya Al-Quran dihadirkan itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Ya gimana nggak bingung, konsepnya buatan manusia. Itu saya nggak ngeklik loh ya, itu Ica yang apa namanya memutuskan diri sendiri. Ica ya. Kasihan. Kalau Yesus adalah firman, ya, apakah Tuhan itu masih berfirman ketika Yesus sudah jadi manusia? Ketika firman sudah jadi manusia, apakah Tuhan itu masih belum berfirman? Kan masih berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Arsya, Muslim apa Kristen? Ya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kristen apa Muslim? Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuman lucu aja Bang lihat yang tadi kok. Ya lucu aja, jadi 3 itu gimana konsepnya gitu kan nggak jelas. Enggak, kalau jadi 3 memang benar. Cuma kalau Tuhan 3 itu yang enggak. Kalau jadi 3 mau jadi 3 mau jadi 4 bisa. Cuma masalahnya Abang tadi ditanya otaknya ada 2 Bang, otak kiri sama otak kanan gitu. Oh iya, tambah bingung lagi otak dia. kanan ya. Hati. Iya, hati. Tambah bingung lagi dia. Ya kita doakan aja Bang, semoga nanti bisa secepatnya bertobat gitu. Ya udah gitu aja Bang. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nandar, aku tadi ketawa banget sama cewek itu. Itu dia bego banget ya. Kalau dia tanya kamu dan bagian-bagian tubuhmu, tapi kan representnya tetap kamu satu. Tapi kalau Yesus dan yang lain-lain itu benar-benar berbeda. Itu 3 sosok yang berbeda. Kalau hati bagian dari aku, limpa, otak itu adalah bagian-bagian dari tubuhnya si Nandar. Tapi setiap Nandar melangkah, Nandar pergi ke Jakarta, otaknya juga ikut ke Jakarta, hatinya juga ikut ke Jakarta. Yang bego lah cewek itu, pantesan dia Kristen. Kalau misalnya misalnya si A mati maka hatinya juga mati. Kalau nah ini Yesus mati, bapaknya masih ada. Itu bagian yang kalau apa yang di dalam tubuh kita itu bagian yang tidak mungkin terpisahkan. Tapi kalau konsep mereka kan mau dikasih tahu bagaimanapun adalah 3 sosok yang berbeda. Nah betul. Gitu loh. Kalau Yesus itu memang mempunyai milik esennya Tuhan, siapa yang berani yang bisa membunuh seseorang yang mempunyai esen Tuhan di dalam badannya? Siapa yang bisa? Coba. Betul. Siapa? Gitu. Terus kalau dia adalah bagian, kenapa dia harus masih menerima firman? Ya, sekarang kita bilang kalau kita lihat Yohanes 17:8, telah kusampaikan firman-Mu kepada mereka. Nah, itu di mana firman-nya? Kan jelas bahwa firman dalam konteks itu adalah perkataan Tuhan yang berupa wahyu, dan wahyu itu dideliver, syariat itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya gitu. Bener nggak? Nah, yang saya bingung tuh gini Nandar, kamu kan lama ya belajar bahasa ini. Saya bingungnya gini, Yesus itu kan orang Israel yang diajarkan Taurat. Kok tiba-tiba jadi Tuhannya Kristen tuh gimana ceritanya? Berarti murtad dong dia. Yesus orang Israel, berbahasa Ibrani. Jangankan ke situ, Bunda. Orang Yesus gak pernah menguasai bahasa Yunani aja, kitabnya jadi bahasa Yunani. Itu lebih kacau lagi. Jadi Yesus itu orangnya Israel ya, walaupun tanpa bapak, tapi kan dia punya ibu Israel. Orang Yahudi lah ya. Ya, orang Yahudi yang diajarkan hukum Taurat. Bahkan dia bilang aku datang untuk saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bahkan tidak satu iota pun akan hilang sampai langit runtuh. Benar nggak? Nah, bahkan dia sendiri mengerjakan hukum Taurat itu. Tiba-tiba dia nggak ada, menghilang. Tiba-tiba dia dibilang Tuhannya Kristen. Tiba-tiba dia memiliki kitab pertama kali firman Tuhannya, firman Bapaknya itu berbahasa Yunani. Itu kan gabrol banget ya. Ya, pertanyaannya? Ya pertanyaannya kenapa jadi Tuhan Kristen, dia di mana dia ngajarinnya? Itu kan konsili Bunda. Jadi gini,
Ini ya, masih mumpung masih ada orang. Orang Kristen itu nggak pernah punya kitab suci. Dulu gini. Sebelum tahun 329 Masehi, ini Bunda ya, ini valid ini datanya nih, bisa direkam nih buat teman-teman Kristen. Sebelum tahun 329 Masehi, orang Kristen nggak punya kitab suci. Sekali lagi, sebelum tahun 329 Masehi, orang Kristen nggak punya kitab suci. Mereka kitab sucinya dompleng kitab suci Yahudi, yaitu Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Jadi dompleng nih. Setelah 329 dikarang namanya Kodeks Vatikanus, sesuai dengan namanya Vatikan. Jadi dibuatlah kitab suci dari Perjanjian Lama, dari Torah, dari Tanakh sampai dengan dari Matius sampai Wahyu, dibuat tahun 329 di Vatikan. Yang buat tidak tahu siapa nama-nama yang membuat, yang merekonstruksi, itu nggak ada yang tahu. Pokoknya di Vatikan tahun 329 barulah orang Kristen punya kitab suci. Tahun 329 disebut Perjanjian Baru. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah menyebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim sebagai Perjanjian Lama. Istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah istilah Kristen. Kenapa ada Perjanjian Baru? Karena Perjanjian lamanya sudah nggak dipakai lah ya. Mesti dipakai sedikit-sedikit lah kalau menguntungkan nih. Iya, jadi adanya kitabnya Kristen itu baru pada tahun 329 Masehi. Nggak anehnya gini, dia mengakui Perjanjian Lama itu kitab dia, setelah diakui dibatalkan, yang diikuti malah Perjanjian Baru. Itu kan aneh sekali, kayak nggak ada kerjaan gitu loh, nggak ada identitas. Nah, kemudian Bunda, Madam, perjanjian gospel yang 4 ini tidak akan pernah berdiri. Ingat ya, tidak pernah berdiri sendiri kalau tanpa tulisannya Paulus. Jadi yang lebih mendominasi itu tulisan Paulus, ada 14 tulisan Paulus, 14 kitab tulisan Paulus. Dari Galatia, Roma, Efesus, Korintus, kemudian Tesalonika, pokoknya ada 14 kitab. Ajaran Kristen nggak punya ajaran kalau tanpa tulisan-tulisan Paulus. Ajaran kasih itu kan itu ajaran Paulus. Apanya ajaran kasih? Ya maksudnya yang mengajarkan itu kan si Paulus. Maksudnya yang tulis-tulis tentang kasih, sukacita, damai sejahtera itu kan Paulus. Kalau Yesus mengatakan apa? Yesus di dalam Matius 10:34, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Nah, Yesus membawa pedang. Kemudian ada juga di dalam Lukas 19:27, Lukas 19:22 atau 27, siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan sediakanlah mereka di depan aku. Bunda Madam tahu nggak kenapa di salibnya Yudas itu, atau yang dianggap Kristen Yesus, kenapa ada mahkota berduri? Iya, itu kenapa itu? Karena menurut Lukas, jadi Lukas ini di dalam Lukas 19:27, jadi Yesus itu dituduh sebagai berbuat makar. Oh, Masya Allah. Dia itu kan gini, kan Yesus mengatakan, siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan istiadatkanlah di hadapan aku. Wow. Ketika Yesus memberikan statement semacam ini, ada biasa intel lah atau bocoran lah dari intel. Oh, Yesus ternyata mau jadi raja nih, akhirnya ketika tidak tercapai dia dieksekusi untuk mengolok-olok. Oh, kamu kan mau jadi raja nih, dikasih di mahkota berduri. Inilah Yesus, raja orang Yahudi dari Nazaret. INRI tulisannya. Itu asal muasalnya kalau dalam hadis asbabul wurudnya itu karena Yesus berharap jadi raja tapi nggak kesampaian. Oh, jadi kayak joke lah ya. Jadi joke lah ya. Nah, betul. Bercanda-canda gitu. Jadi Pontius Pilatus itu mengenyek itu bahasa Jawa. Iya, ngenyek lah. Ngenyek. Joking, bercanda kayak. Betul. Oh ya gitulah. Ngeprank, bukan ngeprank ya, kayak ngeprank sih itu bukan ngeprank, kayak ngejek sih, maksudnya ini loh, kamu mau jadi raja nih, dikasih nih bukan hanya dikasih mahkota berduri, dikasih tulisan juga, inilah Yesus, raja Yahudi dari Nazaret. Dan Yesus pernah memerintah
murid-muridnya untuk membeli pedang untuk memberontak. Tapi kan Yesus kan orang pintar juga ya. Waduh, muridku cuma 12 orang nih mau melawan Imperium Romawi yang segitu besarnya. Makanya kata Yesus, sarungkanlah pedangmu kembali. Ketika dia, waduh, nggak mungkin ini kayaknya. Orang kan jangan kali Yesus di zaman Nabi Muhammad SAW aja ketika mau berperang itu kan berpikir dulu nih, ini kekuatan kita cukup apa enggak. Makanya Ya iyalah. ketika ada hijrah Harus ada taktik kan, ada Iya, harus taktik ada dalam taktik. berperang. Nggak bisa Makanya- cuman Betul. Ada itu di dalam gospel itu, ya belilah pedang. Itu kan Yesus sebetulnya untuk strategi untuk memberontak pemerintahan Imperium Romawi. Cuma Yesus mungkin dapat wahyu atau apa gitu ya. Wah, nggak mungkin ini. Tarungkanlah kembali. Makanya murid Yesus itu pernah kemudian menyabet ini tentara Romawi telinganya. Ya. Itu kenapa? Karena udah motivasi jihad itu sudah ada, tapi kata Yesus sarungkanlah kembali. Ngambek kan, "Udah aku beli pedang." Gitu. Iya. Jadi, itu asal mulutnya lah. Ya, jadi sebenarnya mungkin ya teman-teman di bawah mungkin nggak paham ya. Tahu nggak Nandar, kerajaan Romawi itu semana besarnya? Nandar tahu nggak wilayahnya itu? Dulu besar banget ya. Ya, dari Palestina sampai hampir 25 negara di Eropa itu adalah kerajaan Romawi ya. Nah, Gitu. Jadi yang pernah memfitnah bahwa Nabi Muhammad ini, kita agak melenceng dikit, tapi ini selalu yang diputar-putar sama orang Kristen ini ya, tentang bahwa Nabi kita menikah di umur dengan anak yang umur masih muda menurut mereka. Tapi kalau mereka belajar sejarah di zaman kerajaan Romawi waktu itu, umur rata-rata perempuan itu 12 tahun dan laki-laki 15-14 tahun. Tapi dari umur 6 tahun mereka sudah ditunangkan. Jadi di zaman itu ada peristiwa dijodohkan, bukan ditunang, dijodohkan. Itu dari umur 6 tahun gitu loh. Ya, dari zaman dahulu itu. Jadi ya kita bayangkan ya di zaman itu ya, bahkan penemu Amerika itu menikah. Makanya saya bilang kadang-kadang orang-orang ini nggak kenal sejarah kali ya. Yang dia benci akhirnya dia buat jadi highlight untuk menyerang kita ya. Padahal dia nggak tahu ya waktu Tutup itu mata. ya. Tutup mata. Itu yang saya bilang nggak jujur dia berarti gitu loh. jujur. Makanya saya bilang kalau kita boleh jujur dan memakai akal kita, Yesus itu dari Bani Israel yang diajarkan hukum Taurat. Kok tiba-tiba sekarang jadi ajaran yang sangat berbeda dengan orang Yahudi sendiri. Bahkan orang Yahudi aja tidak mau disamakan dengan ajaran Kristen. Bahkan dia memilih masjid untuk berdoa kepada Tuhannya ya, ketimbang ke gereja karena dianggap menyembah manusia kan. Betul. Nah, itulah yang saya bilang, cobalah di tahun 2024 ini berpikirlah dengan logika, ya. Berpikirlah dengan seksama, kita nggak orang bodoh. Masa dibilang A, kita nggak mau berpikir, yang penting A, jangan, nggak mungkin begitu. Ya, betul. Gitu. Apalagi si Ica tadi bilang, Nandar, hati kamu berapa? Ini kamu berapa? Saya tadi mau ketawa, hampir mau nanya, Ica kamu tuh cantik, tapi kok kamu BEGO ya, saya bilang. Ya, itu satu kesatuan dari tubuhnya, mana bisa dibuat seperti itu. 1 tambah 1 11 katanya. Ada rumusnya Nandar, 1 tambah 1 itu 11. Sekarang saya tanya, ini pengen tanya nih ahli matematika ya. Emang ada rumus 1 tambah 1 11? Ya, 1 tambah 1 11 kalau dia mau memang, tapi itu kan dia namanya Rumus matematika ada nggak? dalam halusinasi dia kan, halusinasi dia. Kalau kita bicara rumus di seluruh dunia ini 1 tambah 1 ya 2, gimana? Mau di negara manapun 1 tambah 1 ya 2 gitu kan? Itu eksak soalnya ya. Nah, namanya hukum matematik kan, makanya gitu. Susah memang hidayah itu. Tapi target kita ini bukan Icanya, madam. Target kita ini adalah penonton Kristen. Ya, memberikan edukasi. Jadi sebenarnya ada di bawah bilang begini, Islam ini ngapain sih ngomongin kitab orang terus? Bukan ngomongin, kita memberitahu. Ibarat kata gini, Nandar ini kayak gini, kalian tahu dia dia menghabiskan uangnya, waktunya untuk mempelajari kitab itu agar memberitahu kalian loh, agar Benar. terbuka berpikir kalian itu. Bukan benci. Kalau benci sih kita kita mikirin diri sendiri aja, ngapain? Benar nih pusing-pusing? Bun. Ngapain kita pusing-pusing belajar bahasa Yesus nih?
buku belajar Aramaik ya, menulis Iya. membaca tata bahasa Aramaik. Kalau saya nggak peduli orang Kristen, ngapain saya belajar bahasa Aramaik coba? Kecuali ini politik yang diperhitungkan misalnya jabatan. Kalau ini kan dia berjam-jam seperti ini, emang belum lagi mungkin dia akan dibenci, dibunuh mungkin, Iya. atau ada yang nggak suka, benar nggak? Sama Dilaporkan, kayak Juma. Untuk apa ini gitu? Kita kan memang yang dibicarakan itu ada referensinya. Ya kan, ada setiap kita berbicara ada referensinya, bukan asal asumsi, benar nggak? Benar. Ini ngapain coba? Ini buku kayak gini bukan gratis, ini kita beli loh. Iya. Untuk Kristen ini, untuk ngajarin orang-orang Kristen, maksudnya biar tahu Karena kebenaran. di Islam itu katakanlah walaupun satu kebenaran itu, perkara kalian mau nggak terima ya silahkan. Kita kan bukan pakai senjata, pakai pistol untuk bilang kalian harus percaya kita, bukan begitu kan? Kita memberitahu. Gitu loh. Kalau kalian menurut kalian nggak suka ya minimal ditulis itu referensi yang Nandar katakan. Nanti kamu cari sendiri. Hari ini kan gampang dengan internet, ya nggak? Iya, betul. Gitu dong, kayak gitu. Ya udah ini Bunda mau masak. Ya, Bunda mau masak ya buat Terima dibuka kasih ya. Nandar, Ya, sehat saya juga selalu. terima kasih teman-teman karena apa namanya itu ini perdiskusiannya agak kocak. Terima kasih Madam ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu ya asbab debat-debat juga bisa ya. Dan itu terbukti orang-orang yang masuk Islam karena melihat perdebatan. Dan target kita ini bukan orang yang debatnya. Target kita itu adalah apa namanya itu yang nonton. Oke teman-teman, karena di sini sudah mau waktu asar ya, saya mau ini dulu, mau apa namanya itu prepare dulu ya. Nanti setelah asar insya Allah saya live lagi lah, tunggu ini ngabuburit daripada ngabuburit keluar kan, mending di sini. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah nge-give. Berkah selalu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Teman-teman yang akan mudik, kemanapun tujuan mudik teman-teman semuanya, tetap ikuti protokoler ya, tetap ikuti prosedur, tetap ikuti aturan di dalam berlalu lintas agar selamat, baik mudiknya selamat, kembali lagi ke tempat bekerja juga selamat sampai tujuan. Jangan terburu-buru, jangan emosi di jalan ya. Kalau ada yang nyalip jangan panas hati, mungkin dia lagi buru-buru, mungkin dia lagi kebelet tipis, jadi husnudzon dikedepankan. Ada orang nih nyalip tiba-tiba belok kiri, mungkin dia belat tipis, belat apa gitu kan, mungkin mencari ini rest area. Jadi pikirannya positif aja biar kita selamat ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.